Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Amelia Pramesti dari kelas C dengan NIM 22021040291. Di sini saya akan membahas tentang hal-hal penting yang ada dalam retorika. Langsung saja yang saya bahas yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan retorika. Yang kedua, mengapa komunikasi retoris begitu penting. Yang ketiga, mengapa calon guru perlu menguasai retorika. Yang keempat, faktor kebahasaan dan non-kebahasaan yang berpengaruh dalam menunjang efektivitas berretorika. Yang kelima, hubungan antara retorika, bahasa, dan komunikasi. Yang keenam, perbedaan antara kegiatan berbicara dan berretorika. Yang ketujuh, peran diksi dan gaya bahasa dalam berretorika. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas ketujuh hal-hal yang saya sebutkan tadi. Retorika sendiri menurut Aristoteles adalah kemampuan retorika untuk mengemukakan sesuatu, dan dalam penyampaiannya tersebut retorika dapat memberikan efek persuasif kepada para pendengarnya. Secara etimologis, retorika berasal dari bahasa Yunani, yaitu retorikos, yang artinya kecakapan berpidato. Kata tersebut terkait dengan kata rema, yang berarti perkataan, sehingga secara etimologis retorika bisa dikatakan sebagai kecakapan berpidato pembicara publik yang terbiasa berkata-kata. Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Retorik, pengemukaan pengertian retorika, yaitu kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa dalam situasi tertentu secara efektif. Kemampuan retorika tersebut untuk memengaruhi orang lain. Retorika berarti kesenian untuk berbicara baik yang dicapai berdasarkan bakat alam atau talenta dalam keterampilan teknik. Retorika dalam berbicara sangat penting karena hal tersebut adalah alat untuk memudahkan saling mengerti di antara satu individu terhadap individu lainnya. Selain itu, karena berbicara merupakan alat komunikasi yang paling efektif dan efisien, selain itu retorika sendiri menjadi seni dalam membujuk secara persuasi untuk menghasilkan bujukan dengan melalui karakter pembicara, emosional, dan argumen. Dan retorika sering juga disebut sebagai pidato karena retorika dapat meningkatkan kualitas eksistensi di tengah-tengah orang lain. Retorika adalah berbicara yang menarik, informatif, terkadang menghibur dan berpengaruh. Retorika adalah seni berbicara, seni komunikasi yang membuat banyak individu di dunia ini menjadi luar biasa ketika mereka angkat bicara. Retorika juga lazim digunakan untuk mematahkan argumen lawan berbicara. Contoh lain yang bisa dilihat yaitu saat pidato John F. Kennedy di dalam kerumunan orang yang kulit putih yang penuh emosi dan kebencian terhadap para kaum kulit hitam. Dengan retorika tersebut bisa membubarkan secara baik-baik setelah mendengar pidatonya yang menyentuh nurani mereka. Itu contoh dari kesuksesan seorang orator atau pembicara yang mampu membaca emosi dan perasaan audiensnya. Singkatnya, para pembicara hebat yang pernah kita kenal itu pasti pernah belajar ilmu ini. Dari itu semua, kita tahu bahwa memanglah sangat penting untuk belajar apa itu retorika. Seorang guru yang membina peserta didik juga harus menggunakan retorika yang baik. Tujuannya adalah untuk mencapai target pendidikan itu sendiri, bahkan lebih dari itu. Retorika juga dapat membantu calon guru menyampaikan informasi, opini, ide, konsepsi, pengetahuan, perasaan, sikap, perbuatan, dan sebagainya kepada peserta didik, dosen, seseorang, atau kelompok secara timbal balik sebagai penyampai atau penerima pesan. Calon guru perlu menguasai retorika, karena retorika dapat membantu mereka dalam mengatasi kendala komunikasi, seperti kesulitan dalam menyampaikan pesan secara efektif dan efisien, kesulitan dalam mempengaruhi orang lain, dan kesulitan dalam membangun komunikasi humanis. Selain itu, penguasaan retorika juga dapat membantu calon guru dalam membangun kalimat yang efektif dan santun ketika berkomunikasi dengan dosen, sesama guru, dan peserta didik. Faktor-faktor kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam berbicara yaitu
ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, pilihan kata atau diksi, ketepatan sasaran pembicaraan. Sedangkan faktor-faktor non-kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam berbicara yaitu sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Kesediaan menghargai pendapat orang lain. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. Penyaringan suara, kelancaran, relevansi atau penawaran, penguasaan topik. Faktor kebahasaan dan kebahasaan saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas beretorika. Seorang pembicara yang mampu menguasai faktor kebahasaan dan non-kebahasaan akan mampu menyampaikan pesan dengan lebih efektif dan efisien. Hubungan antara retorika, bahasa, dan komunikasi. Retorika adalah seni atau ilmu berbicara dan menulis yang digunakan untuk memengaruhi, meyakinkan, atau memberikan efek pada audiens. Retorika melibatkan penggunaan bahasa yang efektif dalam komunikasi. Bahasa adalah alat utama dalam retorika, karena penggunaan kata-kata, gaya, dan struktur bahasa sangat penting dalam mencapai tujuan retoris. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima, dan retorika seringkali digunakan dalam konteks komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meyakinkan, menghibur, atau mengajak tindakan. Jadi, retorika, bahasa, dan komunikasi saling terkait dalam proses komunikasi yang efektif. Kegiatan berbicara dan retorika memiliki perbedaan yang signifikan. Yang pertama, kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara sendiri adalah tindakan sederhana berbicara atau berbicara kepada seseorang atau kelompok tanpa memperhatikan aspek retorika. Kegiatan berbicara adalah komunikasi sehari-hari yang melibatkan berbicara atau menyampaikan informasi, gagasan, atau pesan secara lisan. Dalam kegiatan berbicara, orang mungkin hanya fokus pada menyampaikan pesan tanpa mempertimbangkan struktur atau gaya berbicara yang lebih mendalam. Sedangkan beretorika, retorika sendiri ialah seni atau ilmu yang lebih mendalam dalam berbicara atau menulis dengan tujuan memengaruhi, meyakinkan, atau memberikan efek tertentu kepada audiens. Retorika melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan bahasa, gaya, struktur, dan logika untuk mencapai tujuan tertentu. Dan retorika juga sering digunakan dalam situasi di mana pembicara ingin menyampaikan efek tertentu, seperti saat berpidato, menulis esai persuasif, atau melakukan debat. Jadi, perbedaan utama adalah tingkat kompleksitas dan tujuan. Kegiatan berbicara sederhana, sementara beretorika adalah pendekatan yang lebih mendalam. Diksi dan gaya bahasa memiliki peran penting juga dalam retorika ini sendiri. Diksi merujuk pada pilihan kata-kata yang digunakan oleh seseorang pembicara atau penulis. Sementara gaya bahasa mencakup cara unik di mana kata-kata tersebut disusun dan disajikan. Peran keduanya dalam retorika yaitu diksi sendiri memungkinkan pembicara atau penulis untuk memilih kata-kata yang tepat untuk mengomunikasikan pesan atau argumen mereka dengan jelas dan efektif. Nah, diksi ini juga dapat digunakan untuk menciptakan nuansa emosional tertentu dalam pidato atau tulisan yang memengaruhi perasaan dan pemahaman audiens. Pemilihan diksi sendiri yang tepat dapat meningkatkan kredibilitas pembicara atau penulis yang menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang topik dan memenangkan dukungan audiens. Sedangkan gaya bahasa sendiri mencakup tata bahasa, ritme, repetisi, dan penyusunan kalimat yang digunakan dalam pidato atau tulisan. Gaya bahasa dapat menciptakan daya tarik dan mempertahankan perhatian audiens. Misalnya, penggunaan metafora, aliterasi, atau anafora dapat memperkaya bahasa dan membuat pesan lebih menarik. Gaya bahasa ini juga dapat membantu mencapai efek retorika tertentu, seperti persuasi, penghiburan, atau penggerakan emosi. Dengan memahami peran diksi dan gaya bahasa dalam retorika, pembicara atau penulis dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memengaruhi dan berkomunikasi dengan audiens secara efektif dan efisien. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai hal-hal penting yang ada di dalam retorika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.